Lama-lama perkenalkan, nama saya Steven Leski dari Informatika angkatan 2025 dengan NIM 11S25050. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode C week 11. Di sini ada 3 latihan. Latihan pertama, latihan kedua, dan latihan ketiga. Dan di sini juga ada tugas 1 dan tugas 2. Kita mulai dari latihan pertama. Jadi kali ini menjelaskan kode ini menjelaskan tentang dynamic member allocation di dalam bahasa C. Jadi dynamic member allocation itu kalau misalnya kita bikin array seperti misalnya integer array dengan panjang sebagai 0 gitu, ukurannya itu harus kita tulis langsung di kode gitu, nggak bakal bisa kita ubah. Nah, dengan dynamic memory allocation itu kita bisa mengubah memori ke komputer pas program lagi jalan, dan ukurannya juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada 4 fungsi utama yang bakal kita pakai: si maclock, relock, free, dan untuk array itu multidimensi. Terus juga semua ini ada di library stdlib.h gitu. Langsung kita masuk ke kode pemrograman latihan yang pertama. Di sini dia itu kode pertama ini sebenarnya ini kode sederhana di mana kita bakal meminta user untuk memasukkan berapa banyak data yang mau disimpan, lalu kita buatkan array-nya gitu. Ntar yang pertama di sini ada integer array dinamis. Ini yang pertama. Di situ dimana kita deklarasikan pointer dan langsung kita isi dengan null. Itu jadi suatu kebiasaan yang baik supaya pointer itu nggak menunjuk ke alamat yang nggak jelas gitu sebelum kita pakai. Terus selanjutnya di sini ada si maclock, dimana si maclock ini kita minta ke sistem operasi gitu buat siapin kita memori sebesar jumlah data dikali ukuran satu integer gitu. Jadi kalau misalnya user masukin angkanya misalnya 5 gitu, berarti dia minta 5 kali 4 byte gitu. Total ntar 24 byte 20 byte 20 byte. Terus ukurannya itu ntar kita tentukan pada saat program kita jalan. Jadi bukan pada saat kita. Jadi si dynamic member allocation ini lebih fleksibel gitu. Terus di sini ada if array dinamis equals nulls, dimana setelah kita masuk ke maclock kita selalu cek dulu kalau hasilnya nol, artinya memorinya gagal dialokasikan gitu kan. Berarti misalnya komputernya kalau misalnya udah penuh, kita skip bagian ini dan langsung masuk ke pakai pointer yang nol gitu, program kita bakal crash. Terus selanjutnya di sini ada di bagian free. Dimana ini wajib dipanggil setelah kita pakai memori itu. Karena kalau misalnya kemarin bapak pakai analoginya kita pakai kamar terus nggak kita balikin, itu kalau misalnya nggak pakai free ini ntar ada memory leak atau leak gitu kan, ntar memorinya bocor dan nggak bisa dipakai lagi sama program lain. Setelah free kita juga punya set pointer ke null lagi supaya tidak ada resiko pointer itu dipakai lagi secara tidak sengaja. Lalu selanjutnya setelah maclock kita masuk ke latihan kedua. Di sini akan berbicara tentang gimana caranya memperbesar memori yang sudah ada kita alokasikan sebelumnya gitu menggunakan relock. Dimana di sini awalnya kita menggunakan si maclock. Kita mulai dengan maclock untuk 2 elemen dulu, terus baru selanjutnya kita isi dengan nilai 10 dan 20. Di baris ini yang relock ini itu di sini kita pakai relock untuk memperbesar dari 2 elemen menjadi 4 elemen. Data lama misalnya yaitu angka 10 dan 20 tetap bakal kita simpan gitu, gak bakal hilang. Cara kerjanya si relock ini itu ada 2 kemungkinan. Pertama, itu di alokasi memori yang masih ada ruang kosong, dia langsung diperluas di situ. Kedua, kalau misalnya nggak ada ruang, dia si relock ini akan cari lokasi baru di memori lain, salin semua data lama ke sana, lalu kita bebaskan lokasi lama secara otomatis gitu. Terus di sini ada baris renul.
itu sama seperti MacLock, kita tetap harus cek dulunya setelah relock, karena relock juga bisa gagal. Setelah relock berhasil, kita isi slot baru, misalnya RAI 2 dan RAI 3, lalu tampilkan semua. Terus jangan lupa juga kita pakai si free di terakhir buat mengembalikan kuncinya. Selanjutnya di sini ada ini matriks. Di sini latihan ketiga, kita buat array 2 dimensi atau matriks secara dinamis gitu. Ntar kita pertama di sini nunjukin si deklarasi, kita mendeklarasi integer matriks. Di sini namanya double pointer, artinya matriks itu adalah pointer yang menunjuk ke pointer lain. Misalnya matriks seperti itu, seperti sebuah gedung, terus pointer utamanya ini adalah daftarnya, dan setiap lantai itu punya isinya sendiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke MacLock. Langkah pertama, kita alokasikan dulu tempat untuk menyimpan daftar baris. Ini seperti membuat kerangka gedung kalau kita tadi pakai misalnya sebuah gedung. Nah, kita ini si MacLock ini seperti membuat kerangkanya lah, kerangka gedungnya. Kita minta memori untuk 2 pointer karena matriks kita punya 2 baris. Lalu selanjutnya di sini ada MacLock kedua sama MacLock ketiga. Tadi kan adalah MacLock yang pertama. Nah, MacLock kedua ini kita alokasikan itu untuk masing-masing baris. Sementara baris pertama itu kita siapkan untuk ruang 3 angka dan baris kedua untuk 3 angka. Jadi total kita melakukan 3 kali MacLock. Lalu selanjutnya kita masuk lagi ke bagian free. Untuk pembebasan memori itu harus terbalik dari urutan alokasi. Kita bebas isi baris dulu, matriks 0, matriks array 0, matriks array 1, baru terakhir kita bebaskan lagi pointer yang utamanya. Kenapa harus begitu? Kalau menurut saya, kalau kita free pointer utama duluan, kita kehilangan informasi di mana baris-baris itu berada di memori. Terus kita nggak bisa membebaskannya lagi. Itu namanya yang tadi saya sebutkan itu memory leak. Terus selanjutnya di tugas pertama, di tugas 1, kita menggabungkan 2 konsep, struct sama dynamic memory allocation. Kita masuk ke definisi struct. Di sini kita buat dulu tipe data baru, namanya misalnya barang underscore t. Si struct ini punya 3 isi, dimana ada ID barang bertipe integer, si nama barang bertipe string, dan si harga ini bertipe float. Terus kita cukup nulis barang underscore t aja tanpa harus kita nulis structnya setiap saat. Itulah fungsi untuk membungkus si structnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian si MacLock. Di sini kita alokasikan array of struct-nya itu secara dinamis, dimana MacLock jumlah bintang size of barang underscore t. Ini size of akan otomatis hitung ukuran satu struct. Kita tinggal kalikan dengan jumlah barang yang di input user. Semua struct yang tersimpan dalam satu blok itu memori yang berurutan. Lalu selanjutnya di sini ada di bagian mana fgets tadi mana ya, ini fgets, dimana untuk input barang di sini saya pakai fgets bukan scanf biasa. Alasannya kalau itu karena nama barang biasanya punya spasi kan, misalnya buku spasi tulis. Kalau pakai scanf kan dia akan berhenti baca di spasi pertama. Fgets ini menurut saya lebih aman karena dia baca satu baris penuh. Terus ada satu tambahan, setelah fgets kita hapus karakter new line yang ikut terbaca menggunakan str kpsn ini, supaya nama barang ini tersimpan bersih gitu, jadi nggak ada karakter enter di belakangnya. Terus seperti biasa kita gunain free lagi, karena semua struct itu dalam satu blok memori. Kita cukup panggil 1 kali free untuk membebaskan semuanya. Simple. Lalu selanjutnya di sini kita masuk ini tadi mana ya? Ini tadi untuk
latihan pertama tadi saya minta jumlah data yang disimpan itu 2, maka yang disimpan data ke 0 sama data kedua. Lalu selanjutnya ini untuk latihan kedua, di sini relognya 20 saya buat. Selanjutnya di sini latihan ketiga, di sini 1 2 3 4 5 6 karena tadi sesuai dengan matriks. Lalu tadi tugas 1 saya minta barang yang di input itu 3, ini ada ID barangnya, ada namanya, ada harganya juga. Itu berlanjut, lalu dia mengeluarkan tabel di sini. Sesuai tadi dan matriks. Terus juga kita untuk membebaskan dari kolom baru untuk pointer baris. Ini tugas 2 ya. Ini untuk tugas sesuai 1, ini untuk tampilan tabelnya yang saya gunakan. Lalu selanjutnya untuk tugas kedua. Tugas kedua ini tentang matriks gitu kan. Mirip dengan kayak latihan 3 tadi yang matriks itu, tapi menurut saya ini lebih oke dan lebih proper gitu. Dimana latihan 3 ini ukuran matriksnya udah kita tulis langsung di kode. Di sini ukurannya kita minta dari user. Kalau misalnya di latihan 3 itu kita langsung tulis di kode jumlah matriks ukuran matriksnya. Kalau ini kita bisa minta dari user maunya berapa baris dan berapa kolom gitu. Di sini kita masuk proses alokasinya itu sama seperti latihan ketiga, 2 langkah gitu setiap tapi sekarang kita pakai loop karena barisnya itu apa ya? Karena jumlah barisnya itu nggak kita ketahui sebelumnya. Nah, beda dari ini beda dari latihan ketiga gitu. Kalau latihan 3 itu alokasi baris kesekian gagal di tengah loop gitu kan. Kita langsung keluar begitu saja gitu. Kalau misalnya kita bebaskan dulu semua baris yang berhasil dialokasikan sebelumnya baru keluar. Ini itu untuk mencegah si memory leak gitu. Terus untuk ngisi matriks kita pakai angka acak. Kita pakai mana screen time tadi, screen time 0. Ini gunanya supaya angka acaknya berbeda setiap kali program yang dijalankan. Lalu kita pakai run persen 99 plus 1 ini untuk menghasilkan angka antara 1 sampai si 99 gitu. Kita pakai di sini. Lalu selanjutnya untuk menghitung total kita pakai tipe long gitu kan, untuk hitung total seluruh elemen. Ini bukan integer biasa, dimana ini untuk jaga-jaga aja kalau misalnya matriks yang dibuat itu besar, misalnya 100 kali 100 gitu, dengan 100 baris, dengan 100 kolom, dengan nilai tetap elemennya sampai 99. Totalnya itu bakal besar banget dan gak bakal muat di tipe integer. Lalu seperti biasa setiap kita